Selamat sore teman-teman sekalian, bersama Pak Singling. Pak Dalang Singling ini padi Jepang yang kita tanam 21 sama 2 batang. Jadinya seperti ini. Ini di umur 70 nih, 65 sekitar 65-70. Sudah mulai keluar malai. Ternyata tinggi sekali. Tinggi. Coba ini kita coba lah. Yang normal anakannya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 25 lebih. 25 rata-rata. 20 lebih. Kemudian ini yang organik 32. Ini bareng tanamnya ya. Ini di usia 70. Usia 70. Sudah keluar malai. Ini banyak perbedaan dengan yang lain. Banyak berbeda dengan yang warnanya kekuningan, tapi kuningnya hijau muda. Keluar malai. Ini tidak serempak karena kemarin ada yang asam-asam sedikit. Nah ini teman-teman sekalian, ini adalah penampakan yang 32 milenium. Jadi beda. 32 milenium ini agak panjang nilainya. Nanti ada perbedaannya di sana. Nah, ini di umur 70. Ini sudah ada yang mulai merunduk. Ini warnanya perbedaannya memang banyak. Kemudian sama itu yang kelihatan menguning itu tanam kita sama, tapi dia tanam di umur 30 hari baru ditanam. Waktu itu kurang. Ini jenis 32 lama. Walaupun modelnya pendek, tapi ini bobotnya lebih ya. Bobotnya agak lebih. Nah, ini yang sama tanamnya, tapi ini tanam di umur 14 hari. Di umur 14 hari kita sudah tanam. Pewarnanya seperti ini. Ini namanya maga. Biasanya hasilnya lumayan. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Lebih tahan nama. Biasanya lebih tahan nama. Yang menguning ini varietasnya sama, cuman ini model yang lama nih. Walaupun agak pendek, tidak begitu merunduk, tapi ini beratnya lumayan. Nah, kita tidak tahu yang ini nanti gimana. Ini sama-sama tanamnya sama, tapi untuk tanam benihnya itu 30 hari sama 14 hari. Jadi 15 hari terpaut. Akan beda. Ini sudah menguning. Nah, sudah menguning. Yang ini baru merunduk. Makanya jadi untuk pertanian padi itu tidak sama. Jadi untuk tanah yang satu dan satunya akan berbeda. Makanya untuk SOP itu menyesuaikan. Ini organik, hasil dari pupuk BSM yang kita buat dan kita sempurnakan dan sebagainya, yang akhirnya menjadi hal yang lebih mantap seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dengan yang tidak organik, yang non organik. Maksud kita organik adalah organik itu pupuknya pupuk organik. Nah, ini kalau ini pupuk kimia, yang ini pupuk kimia. Jadi kita tanamnya
lebih dulu ini 10-15 hari dari itu. Jadi sudah ngelaras gini ya. Ini bedanya, ini masih hijau, ini sudah ngelaras. Kemudian kita lihat yang utara, yang sebelah sana. Nah, ini semi, kalau ini semi organik, tapi tanamnya agak lambat. Semi agak lambat juga bagus. Makanya kalau kita mau semi luar biasa. Nah, dibedakan lagi dengan yang organik yang sebelah utara ini. Ini mungkin tanahnya beda, jadi luar biasa gemuk, termasuk luar biasa gemuknya. Nah, ini anakan banyak, anakan sekitar 20-25, tinggi sama teman, cuman perbedaannya ini tanahnya lebih subur mungkin. Ada masukan kemarin. Nah, ini yang tidak pakai, ini yang non kimia. Yang kimia ini kimia, ini organik. Perbedaannya jelas, ini putihnya sudah mengundang ya, tapi kalau di sawah organik masih sehat, masih seger. Per paut 10-15 hari, 10-an hari kira-kira kemarin. Ini varietas 32 super, varietas 32 super. Malainya panjang, kalau super malainya panjang. Inilah teman-teman perbedaannya. Jadi tanah itu kalau tanahnya agak keras, itu biasanya untuk beras padi organik itu agak lebih cepat untuk panen. Jadi terpaut entah 5 hari, entah 10 hari itu terpaut. Beda lagi dengan tanah yang subur. Tanah yang subur ini seperti yang terlihat di sini, dia agak terlambat sedikit karena lebih gemuk. Nah, nanti akhirnya seperti ini, malainya panjang-panjang seperti ini. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat yang ini semi organik masih ada hijaunya, hampir sama sebenarnya. Cuman kalau organik sampai tua seperti ini terus. Ini yang perlu menjadi catatan untuk padi. Kemudian kita kembali ke selatan lagi, lihat yang tanahnya agak tedes, tanahnya tidak terlalu subur sekali. Itu bagaimana? Biasanya lebih cepat untuk panen, itu lebih cepat panennya. Yang kimia, ini yang kimia, semua kimia. Akan ada perbedaan, banyak sekali perbedaan. Ini yang organik. Nah, inilah kalau kita lihat yang organik, tanahnya seperti ini. Ini agak tedes, tanahnya tidak begitu subur, makanya lebih cepat keluar malai. Padahal sama, tanamannya sama. Sebenarnya padi itu yang terbagus malah tidak terlalu gemuk sekali. Jadi tiap masih ada rongganya. Karena untuk cuaca seperti ini sangat riskan untuk mereng, biasanya mereng. Kemudian kalau hujan malam itu masih ada, nanti potong leher dan sebagainya. Supaya yang terbagus jangan terlalu gemuk. Misalnya kita bikin tanam 25, 20 tidak apa-apa.
Coba kita lihat perbedaannya, memang beda sekali warna, terutama pewarna beda. Kita tidak hijau tapi hijau daun. Kita kembali review yang pakai kimia. Nah ini karena kemarin asam-asaman tapi sembuh, jadi agak terlambat untuk, tapi sama saja juga gemuk-gemuk sekali. Nah kalau ini yang kimia, ini yang kimia ya. Ini semua kimia, jadi perbedaannya sangat mencolok. Kimia itu perbedaan sangat mencolok. Tingginya lebih tinggi yang agak di bawah, padahal ini agak di bawah, sama kalau sudah kita. Jadi siapa bilang organik itu tidak bisa gemuk? Bisa. Yang penting sistem untuk pemupukan. Jadi untuk organik itu pemupukan di awal itu penting. Jadi tanah sebelum diolah sudah kita pupuk. Tanah sebelum diolah sudah kita tata pemupukan padat dan sebagainya. Supaya apa? Nanti kita tanam padi ini tanahnya sudah siap. Ini satu contoh seperti ini. Jadi gemuk. Ini yang kemarin kena asam-asaman. Nah, di usia 40, 50, 60 sudah seperti ini. Kembali lagi. Nanti panennya agak sedikit. Jadi masalah. Selamat. Nah, ini kita tidak kalah. Perbedaan warnanya. Nah, ada perbedaan warna daun. Nah, kita lihat seperti ini. Ini sudah padi sedang. Padi segini mesti 8 ton lebih dapat, asalkan nanti tidak ada terserang hama. Nah, ini sudah mulai merunduk. Kita coba lihat lagi sampai ke tempatnya. Kita coba padi Jepang nanti untuk pembibitan. Ini padi Jepang ini pembibitan, ternyata tinggi juga, malainya banyak sekali tinggi. Mungkin tapi ini kalau untuk musim hujan ya mungkin roboh, mungkin, tapi kita belum tahu coba karena setinggi seperti ini. Dan warnanya agak hijau walaupun ini organik, ya tidak hijau pekat tapi agak hijau. Itulah teman-teman pertemuan kita dengan Mbah Dalang Jembleng, petani organik Indonesia yang berasal dari Magetan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam rahayu, rahayu, rahayu Indonesia Nusantara.